Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irama Fima Reza, mahasiswa Universitas Nasional angkatan 2018, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan perakitan dan instalasi jaringan komputer. Langsung saja ke yang pertama. Itu ada perkembangan jaringan komputer dari waktu ke waktu hingga kini. Yang pertama dari tahun 1940. Konsep jaringan komputer ini pertama kali mulai dicetuskan pada era tahun 1940-an. Pada era ini konsep jaringan komputer dibuat di Amerika di dalam sebuah laboratorium yang sedang mengembangkan komputer model 1. Pengembangan ini dicetuskan oleh grup riset yang berasal dari Harvard University yang dipimpin oleh Prof. H. Aiken. Pada awalnya, proyek ini ingin memanfaatkan penggunaan komputer secara bersamaan agar bisa mengerjakan banyak proses dalam satu waktu saja. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah batch processing. Dengan menggunakan konsep ini, maka lebih dari satu pekerjaan bisa dilakukan secara sekaligus. Berlanjut tahun 1950, kira-kira 10 tahun kemudian, itu muncul sebuah konsep yang mengembangkan konsep jaringan komputer sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan istilah konsep TSS atau Time Sharing System. Pada proses ini memungkinkan terdapat satu host komputer sebagai server agar bisa mengakomodir kegiatan dari beberapa workstation atau terminal dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan dari sistem TSS ini adalah menjadi cikal bakal pengembangan dari konsep jaringan komputer secara penuh dan dapat mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu dengan beberapa stasiun atau terminal. Namun demikian, terdapat pula beberapa kekurangan dari sistem ini, antara lain yaitu kecepatan transfer data yang masih terbilang lambat, lalu kapasitas data yang sedikit dari komputer host atau server. Lanjut ke tahun 1970, cukup lama setelah TSS ditemukan dan juga diimplementasikan, muncul istilah jaringan komputer yang dikenal dengan istilah distribution processing atau proses distribusi. Pada sistem ini, jaringan memungkinkan untuk lebih dari satu host yang saling mendistribusikan datanya untuk kemudian disalurkan melalui terminal atau station dalam satu jaringan. Nah, konsep ini memungkinkan host bisa bekerja secara paralel satu sama lain, sambil tetap bisa melayani stasiun yang terhubung dengan host. Kelebihan sistem ini ialah mengurangi biaya produksi pendistribusian data antar jaringan menjadi lebih cepat. Dan ada tahun 1980 mungkin menjadi salah satu titik terang dari perkembangan jaringan komputer di seluruh dunia. Banyak perkembangan di tahun ini yang sangat maju. Mulai dari pengaplikasian banyak fitur dalam internet, terus hingga pengaplikasian teknologi wireless dalam jaringan sebuah komputer. Pada tahun 1982 itu ditemukan TCP/IP dalam jaringan internet. Dibuat yang dikenal dengan nama Transformation Control Protocol atau Internet Protocol, yang tentu saja saat ini sudah sangat akrab dengan kita, yaitu TCP/IP, yang merupakan kompensasi dari banyaknya jumlah komputer yang terhubung ke dalam jaringan komputer yang luas. Nah, di tahun 1984 ini ditemukan juga dibuat DNS, itu Domain Name System, mulai digunakan untuk membantu memilih alamat-alamat website
yang tergabung pada wilayah-wilayah tertentu agar menjadi lebih mudah untuk dikenali dan juga lebih mudah untuk diakses. Nah, yang terakhir itu ada di tahun 90-an. Pada tahun ini bisa dibilang merupakan era kemasan dari teknologi jaringan komputer. Pada era ini mulai banyak dibuat browser-browser untuk berselancar di internet. Browser pertama yaitu Netscape Navigator. Perkembangan jaringan komputer pada era 1990 ini memiliki banyak kelebihan, seperti mendukung konsep jual beli online dengan e-retail. Terus merupakan era di mana banyak website mulai berkembang dan bermanfaat bagi manusia dan mempermudah komunikasi antar user di seluruh belahan dunia. Tipe-tipe jaringan itu pada komputer itu ada PAN, Personal Area Network, yang merupakan jaringan menghubungkan antara dua device atau lebih dalam jarak dekat kurang lebih 10 meter. Nah, ini PAN dapat digunakan untuk komunikasi perangkat personal seperti pada laptop dan lain-lain. Salah satu teknologi dari PAN adalah Bluetooth. Terus Bluetooth itu dapat menghubungkan 7 device dalam satu jaringan, seperti menghubungkan mouse dan laptop, printer dengan laptop dan lain-lain. Kemudian ada LAN, Local Area Network, yang merupakan jaringan yang memiliki area yang kecil. Cakupan area LAN terbatas hanya dalam satu kantor atau satu bangunan saja. LAN menghubungkan antar device seperti laptop, PC, server, printer, dan lain-lain. Biasanya, user pada jaringan LAN dapat mengakses device lain atau server pada jaringan tersebut. Dalam suatu perusahaan, terdapat karyawan yang memiliki hak khusus untuk akses informasi penting. Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri, berbeda dengan konsep DAM terminal. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur sumber dayanya. Pada LAN, seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang menggunakan aplikasi yang sesuai. Karakteristiknya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempunyai pesat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliput wilayah geografi yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Yang ketiga itu ada MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang mencakup suatu daerah atau kota. MAN terdiri dari gabungan beberapa LAN dan MAN. MAN memiliki transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi. Contohnya kayak kampus, fasilitas umum, kayak rumah sakit, apotek, dan lain-lain. Terus ada di pemerintahan, dan lain-lain. Ancaman keamanan terhadap informasi MAN itu sama seperti LAN, tetapi dalam skala yang besar, sehingga pengakses informasi penting memiliki autentifikasi yang lebih banyak dan aman. Dalam jaringan MAN itu hanya memiliki satu atau dua buah kabel yang fungsinya untuk mengatur paket data melalui kabel output. Namun, ada alasan utama untuk memisahkan MAN sebagai kategori khusus adalah telah ditentukannya standar untuk MAN. Dan standar ini sekarang sedang diimplementasikan. Standar tersebut disebut DKDB atau Distributed Quick Dual Bus atau 802.6 menurut standar IEEE. Adapun contoh lain
dengan beberapa teknologi yang menggunakan koneksi MAN seperti ATM, FDDI, dan SMDS. Berikut di bawah ini hanya saya beri penjelasan juga tentang ATM, FDDI, dan SMDS. ATM itu adalah protokol jaringan call relay untuk mengkodekan lalu lintas atau traffic data ke bentuk call yang lebih kecil seperti 53 byte, 48 byte, dan 5 byte. Dan FDDI yaitu merupakan standar transmisi data dalam sebuah LAN yang mencakup jangkauan lumayan jauh, yaitu hingga 200 km. FDDI ini juga dapat mencakup ribuan user. Standar medium yang dipakai untuk menghubungkannya yaitu fiber optik. Dan yang ketiga ya SMDS adalah layanan koneksi untuk LAN, MAN, dan WAN. Dengan tukar-menukar data berdasarkan standar IEEE untuk koneksi antara MAN dan LAN bisa dilakukan dengan menggunakan sinyal radio gelombang mikro infrared. Yang terakhir itu ada WAN, Wide Area Network, yang memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan LAN dan MAN. WAN dapat mencakup satu negara, antar lokasi atau pulau, yang sangat penting untuk beberapa perusahaan besar. Pada sebagian besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi ini biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi ini berfungsi untuk memindahkan bit-bit dari satu komputer ke komputer lainnya. Sedangkan elemen switching di sini adalah sebuah komputer yang khusus digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih. Saat data dikirimkan sampai ke kabel pertama, elemen switching harus memilih kabel pengiriman untuk meneruskan paket-paket data tersebut. Mungkin cukup sekian. Dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.